Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Putra Adrian Sibarani selaku host dalam acara Bincang-Bincang Oke ini dengan mengusung tema gaya kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan ini sudah tertanam dalam diri kita dan juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk memiliki gaya kepemimpinan ini. Dengan bintang tamu kali ini yang akan menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan mendatang. Dari mereka kita dapat menambah wawasan tentang gaya kepemimpinan, yaitu Mbak Nuryeni dan Mbak Fitri. Halo Mbak Nuryeni dan Mbak Fitri, apa kabar? Halo Mas Putra, puji Tuhan, sehat. Kabar baik. Mantap. Mungkin sebelum itu bisa perkenalan dulu agar audiens dapat mengenal lebih dalam tentang mbak-mbak berdua ini. Oke, baiklah dari saya pertama ya. Perkenalkan, nama saya Nurinis Mamora. Kesibukan saya saat ini adalah berkuliah di Politeknik Pariwisata Medan dan juga saya memimpin suatu organisasi dan saya menjabat sebagai ketua. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Wijaya Ritonga. Kesibukan saya yaitu saya berkuliah di Politeknik Pariwisata Medan dan saya juga mengikuti sebuah organisasi yaitu saya sebagai anggotanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada keduanya atas perkenalannya. Mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasannya ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih menurut kalian tentang gaya kepemimpinan itu? Bisa dijawab pertama kali oleh Mbak Fitri. Oke, saya akan mencoba. Kalau menurut saya, gaya kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi seseorang pemimpin yang memiliki sikap baik, disiplin, dan bisa membuat anggota kita tidak kecewa atas kepemimpinan kita yang kita pimpin juga. Dan kita juga harus bisa memanajemen suatu himpunan yang kita pimpin, mulai dari keanggotaan pembagian tugas yang kita berikan dan hal-hal lainnya juga. Begitu menurut saya. Baiklah, terima kasih. Terus bagaimana sih menurut Mbak Nuryeni tentang gaya kepemimpinan ini? Oke, baiklah saya akan menjawabnya. Menurut saya tentang gaya kepemimpinan. Nah, sebelum ke gaya kepemimpinan ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu merupakan kemampuan dalam memberi pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya, dan membawa kelompok untuk mencapai visi dan misi yang sama. Ibarat sebuah kapal nih, pemimpin adalah nahkodanya. Begitu pula dalam organisasi dan perusahaan. Sosok pemimpin merupakan fondasi utama. Dan menurut saya, gaya kepemimpinan itu merupakan cara seseorang pemimpin untuk memimpin banyak orang ataupun norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang di mana pemimpin tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan banyak memengaruhi keberhasilan seseorang pemimpin dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Memahami dengan baik mengenai konsep gaya kepemimpinan sangat membantu seseorang dan organisasi bekerja lebih efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan kondisi yang diinginkan. Menurut saya begitu. Terima kasih kepada Mbak Nuryeni atas jawabannya. Jadi, bisa dibilang gaya kepemimpinan ini cara kita memimpin dalam suatu perusahaan dan gaya kepemimpinan juga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Kira-kira seperti itu ya Mbak Nuryeni dan Mbak Fitri? Ya, betul Mas. Terus kan ada tuh tipe-tipe gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan delegatif, karismatik, birokrasi, transformasional, otoriter, transaksional, dan juga demokratis. Menurut kalian berdua, tipe yang mana paling cocok dapat digunakan untuk suatu perusahaan atau suatu organisasi? Mungkin kepada Mbak Nuryeni bisa menjawabnya. Oke, baiklah. Setiap organisasi ataupun perusahaan biasanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.
Hal ini membuktikan di mana sistem perusahaan, jumlah pekerja, dan target yang harus dicapai. Jika ingin menjadi salah satu pemimpin di suatu organisasi ataupun perusahaan, kamu harus tahu dulu nih, apa saja yang ada dalam gaya seseorang dalam memimpin. Nah, dari 7 tipe gaya kepemimpinan yang Mas Putra katakan tadi, menurut saya yang paling cocok dipakai dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Di sini saya mengambil 2 tipe, yaitu yang pertama, kepemimpinan demokratis. Suatu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya, dan seorang pekerja tim yang baik serta mampu memengaruhi dan berkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Kreativitas, kejujuran, usaha, dan tanggung jawab sangat terlihat jelas lewat kepemimpinan yang satu ini. Sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis akan disegani oleh bawahan, bahkan difavoritkan. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional, berkaitan erat dengan memulai perubahan baik dalam diri sendiri, orang lain, kelompok maupun organisasi. Pemimpin yang transformasional mampu memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu melebihi apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan ini selalu memiliki anggota yang berkomitmen dan merasa puas. Itu karena sang pemimpin sangat memberdayakan pengikut dengan visi misi yang sama. Menurut saya seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nuriani atas jawabannya. Terus kepada Mbak Fitri nih, tipe mana yang paling cocok dapat digunakan untuk suatu perusahaan atau suatu organisasi? Baiklah, dari ketujuh tipe gaya kepemimpinan yang saya pilih adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Masa yang dipimpin dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Dengan masukan yang diberikan, pemimpin dapat melihat masalah dari sisi yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Selain itu, dengan mendengarkan masukan-masukan dari orang yang dipimpinnya, pemecahan masalah dirasa sebagai usaha bersama, sehingga memperkuat kerjasama tim antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Menurut saya sih begitu, Mas Putra. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Fitri atas jawabannya. Jadi, Mbak Fitri itu memilih tipe demokratis dan Mbak Nuriani memilih tipe demokratis dan tipe transformasional. Dengan alasan tipe demokratis yaitu karena anggota-anggotanya dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dan dari tipe itu juga dapat terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota-anggotanya. Dan untuk tipe transformasional ini, karena biasanya pemimpin yang transformasional itu lebih memotivasi anggota-anggotanya untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Begituan, Mbak? Ya, Mas Putra. Ya, Mas. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara kita sebagai pemimpin memanage perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan? Mungkin kepada Mbak Fitri. Oke, saya akan menurut saya untuk mencapai impian dan tujuan bersama di organisasi, kita sebagai pemimpin tidak boleh memiliki sikap egois dan kita juga harus serba bisa. Selain itu, kita juga harus sering memberikan motivasi dan arahan yang positif terhadap para anggota yang ada di himpunan atau organisasi tersebut, agar terus berinovasi dan bisa segera mencapai tujuan dan keberhasilan bersama di kelompok tersebut. Menurut saya sih begitu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Fitri atas jawabannya. Terus menurut Mbak Nuriani ini bagaimana?
cara kita sebagai pemimpin agar tercapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan ini. Oke, baiklah. Sebelumnya harus kita ketahui dulu nih, apa sih indikator gaya kepemimpinan? Nah, kalau kita bicara tentang indikator, berarti kita bicara tentang alat ukur, di mana gaya kepemimpinan dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator. Yang pertama itu kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan mereka, tindakan yang paling tepat. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan motivasi. Kemampuan motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya, baik itu bentuk keahlian ataupun keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan komunikasi, di mana kecakapan ataupun kesanggupan penyampaian pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksud dengan baik, secara langsung ataupun lisan. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan mengendalikan bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi ataupun kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Kemudian yang keenam itu ada kemampuan mengendalikan emosional. Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup suatu organisasi. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi, semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan ataupun dalam suatu organisasi. Nah, agar bisa mencapai sasaran yang akan dituju, seorang pemimpin harus bekerja sama dengan anggota tim yang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang menjadi permasalahannya adalah banyak pemimpin memiliki sejumlah tujuan yang akan dicapai, namun gagal mencapai tujuan tersebut karena gagal mengkomunikasikan tujuan tersebut dengan anggota tim yang lainnya. Menurut saya sih begitu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nuriani atas jawabannya ya. Terus, jadi bisa dibilang untuk tercapainya tujuan perusahaan ini, kita sebagai pemimpin tidak boleh egois dan juga kita harus bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya, memiliki tanggung jawab dan juga harus bisa memotivasi para anggota-anggotanya untuk bekerja semaksimal mungkin agar terciptanya atau agar tercapainya tujuan-tujuan organisasi atau suatu perusahaan ini. Bukankah begitu Mbak Nuriani dan Mbak Fitri? Ya, betul sekali, Mas. Baiklah, ini mungkin akan menjadi the last question atau menjadi pertanyaan terakhir dari perbincangan kita ini, yaitu bagaimana sih tanggapan kalian tentang pemimpin yang buruk atau pemimpin yang kurang ahli dan kurang cakap dalam memimpin suatu perusahaan atau suatu organisasi. Mungkin kepada Mbak Nuriani bisa menjawabnya. Oke, baiklah. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Namun, ketika pemimpin tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya dan membawa dampak negatif bagi karyawan, seperti surutnya motivasi, menurunnya produktivitas, hingga timbulnya dorongan untuk keluar dari suatu organisasi, itulah yang disebut dengan pemimpin yang tidak berkompeten. Pemimpin yang buruk itu mereka yang memanfaatkan kelemahan psikolog kita dan memanipulasi kita untuk keuntungan mereka. Ciri seorang pemimpin buruk, seseorang yang memiliki karisma yang buruk, berkarakter lemah, haus pujian, dan terlalu memandang tinggi diri sendiri. Pemimpin harus berkompeten dengan setiap situasi yang dialaminya, sehingga
Kompetensi yang kita miliki berguna bagi setiap situasi yang dihadapi. Pemimpin yang berkompeten adalah pemimpin yang cakap, kuat, berpendirian teguh, memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu situasi, dan mampu menyesuaikan keputusannya baik dari segi etika, moral, dan sebagainya. Ada 3 sudut pandang yang dapat dilihat dari diri pemimpin yang berkompeten. Yang pertama, dapat dilihat dari karakter orang tersebut. Karakter tersebut antara lain adalah bekerja keras, optimis, kreatif, ketahanan mental, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap apa yang ia pegang. Yang kedua itu, kita dapat melihat dari sisi pengetahuan yang luas, akan mampu mengukur keputusan atau kebijakan yang akan dibuat, mengembangkan pikirannya tentang bagaimana bertindak secara efektif, sistematis, dan efisien. Yang ketiga itu dapat dilihat dari kecakapannya. Kecakapan pemimpin terletak pada bagaimana ia mampu mengintegrasikan hubungan dalam hubungan antar sesama manusia, serta menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan organisasi ataupun perusahaannya. Menurut saya begitu. Jadi menurut Mbak Nuria ini seperti itu, mungkin itu dapat menambah wawasan kita ya tentang gaya kepemimpinan. Atau dapat juga tentang pemimpin yang buruk itu mereka memanfaatkan kelemahan psikologis kita dan memanipulasi kita untuk keuntungan mereka. Terus jawaban untuk pemimpin yang buruk ini bagaimana Mbak Fitri? Menurut Mbak Fitri? Baiklah, menurut saya jika ada pemimpin yang kurang baik, kita sebagai anggota harus tetap bersikap hormat kepada atasan kita. Dan kita harus bisa mengetahui suasana hati atasan kita, apakah sedang baik atau tidak. Dan jika atasan kita ada hal yang ia kurang ketahui, kita sebagai anggota bisa mengajarinya jika ia memintanya. Namun jangan sampai membuat atasan kita tersinggung, dan juga kita sebagai anggota jangan takut untuk memberi pendapat atau apresiasi dalam hal yang ada. Dan juga kita harus tetap berinovasi lagi agar segera mencapai keberhasilan bersama di suatu organisasi atau himpunan lainnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Fitri atas jawabannya. Mungkin pembahasan kita sampai sini saja. Terima kasih kepada Mbak Nuryeni dan Mbak Fitri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di acara Bincang-Bincang Oke ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara kali ini juga. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.